Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada pertemuan kali ini. Yang terhormat Bapak Jabaluddin Hamud STP MM dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah kami yang berjudul SPT Penyetoran dan Pelaporan Pajak dengan materi yang meliputi seperti 1. Pengertian dan fungsi SPT, yang kedua bentuk isi dan dokumen pendukung SPT, yang ketiga jangka pelaporan SPT. Langsung saja kita ke inti materinya. Bagian A, pengertian dan fungsi surat pemberitahuan atau SPT. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus fungsi dari SPT yaitu yang pertama sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sederhana terutang. Yang kedua, laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan badan lain satu masa pada pajak yang ditentukan oleh perundang-undangan pajak yang berlaku. Terus yang ketiga itu merupakan sarana penelitian. Terus bagian B, bentuk isi dan dokumen pendukung pajak. Yang pertama bentuk SPT. Bentuk SPT ada dua. Yang pertama itu bentuk dalam bentuk formulir. Terus yang kedua dalam bentuk ESPT atau SPT elektronik. Yang kedua, isi SPT. Isi SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan harus memuat data seperti yang pertama jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, yang ketiga masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, yang keempat tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, yang kelima jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang keenam jumlah penghasilan kena pajak, yang ketujuh jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, yang ke-8 jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, yang ke-9 jumlah harta dan kewajiban tanggal pembayaran pajak penghasilan, yang ke-10 data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Sedangkan SPT masa terdiri dari yang pertama itu SPT masa PPH, yang kedua SPT masa PPN, yang ketiga SPT masa PPN pemungut. Yang pertama ialah isi SPT masa PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan yang harus memuat data seperti jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, yang ketiga masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, yang keempat tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, yang kelima jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang dan atau jumlah pajak yang dibayar, yang keenam tanggal pembayaran atau penyetoran, dan yang ketujuh data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua itu isi SPT masa PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan harus memuat data seperti jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, yang ketiga masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, yang keempat tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah penyerahan, jumlah dasar pengenaan pajak, yang kelima jumlah pajak keluaran, yang keenam jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, yang ketujuh jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, yang kedelapan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, yang kesembilan tanggal penyetoran, yang 10 data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang terakhir itu isi SPT masa PPN pemungut menurut Peraturan Menteri Keuangan harus memuat data seperti yang pertama jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak, yang ketiga masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, yang keempat tanda tangan wajib pajak, yang kelima jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipungut, yang keenam jumlah pajak yang disetor, tanggal pemungutan, yang ketujuh tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang ketiga, dokumen pendukung SPT.
Dokumen pendukung lain ini berkaitan dengan pajak-pajak yang dibayarkan. Misalnya, pada perusahaan, karena bentuknya sebagai sebuah organisasi, maka dalam melaporkan SPT tahunan badan, tidak hanya formulir SPT saja, tetapi juga harus menyiapkan dokumen lain seperti laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, bukti pemotongan pajak, faktur pajak, bukti pemungutan pajak, surat tagihan pajak atau STP, SPT masa PPN, SSP, dan lain-lainnya. C. Jangka pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama itu SPT masa. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Beberapa jenis-jenis pajak serta yang menyampaikan pajak dan batas waktu penyampaian SPT masa. Yang pertama itu jenis pajak PPh pasal 21 yang menyampaikan pajak yaitu pemotongan PPh pasal 21. Batas waktu penyampaiannya itu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, jenis pajak PPh pasal 22 impor, PPN dan PPN BM atas impor yang menyampaikan pajak yaitu wajib pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa ialah 14 hari setelah berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, jenis pajak PPh pasal 22 impor, PPN atau PPh BM atas impor Dijen Bea Cukai yang menyampaikannya yaitu Direktorat Bea dan Cukai. Batas waktu penyampaiannya ialah 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang keempat, jenis pajak PPh pasal 22 bendaharawan yang menyampaikan pajak itu bendaharawan. Batas waktu penyampaian SPT masa ialah tanggal 14 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang terakhir, jenis pajak PPh pasal 22 bahan bakar yang menyampaikannya itu Pertamina. Batas waktu penyampaiannya ialah 20 hari setelah masa pajak berikutnya. Yang kedua, SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Berikut ini beberapa jenis pajak serta yang menyampaikan pajak dan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Yang pertama itu jenis pajak SPT tahunan PPh yang menyampaikan pajak yaitu pajak yang mempunyai NPWP. Batas waktu penyampaiannya ialah selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak, biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Yang kedua, jenis pajak PPh pasal 21 tahunan yang menyampaikan yaitu pemotongan PPh pasal 21. Batas waktu penyampaiannya ialah selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.